Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal ekonomi syariah. Yang pada soal ini khusus untuk kajian muamalah. Langsung saja saya baca. Seseorang yang melakukan tawar-menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Hal ini termasuk tindakan apa? Jadi pada kasus ini ada rekayasa dalam tawar-menawar. Contoh misalnya si A pemilik barang mempunyai teman B, C, dan D misalnya. Jadi si A ini meminta atau menyuruh B, C, D untuk menawar barangnya dengan harga yang tinggi, sehingga pembeli mengira bahwa barang tersebut harganya tinggi padahal tidak. Itu namanya rekayasa dalam tawar-menawar. Nah, ini dalam fikih itu disebut dengan termasuk tindakan apa hal semacam ini. Jadi pembeli nanti merasa tertipu dengan harga yang bukan sebenarnya, karena ada beberapa orang yang menawar dengan tawaran yang direkayasa, tidak untuk membeli, tapi agar memprovokasi para pembeli agar nanti keliru dalam membeli barang. Jadi saya mulai dari yang A. Yang A ini ihtikar. Ihtikar itu adalah penimbunan barang. Jadi ada orang yang sengaja menimbun barang agar terjadi permainan harga, agar harga naik, sehingga ketika harga naik nanti oleh sang penimbun itu akan dijual, sehingga sang penimbun barang nanti akan meraih keuntungan yang sangat banyak. Nah, tindakan seperti ini itu dilarang dalam syariat. Bahkan di sebuah hadis, al-jalibu marzu'un wal muhtakiru mal'unun. Orang yang mendatangkan makanan itu akan dilimpahkan rezekinya, kemudian orang yang menimbun itu akan dilaknat. Maka berdasarkan hadis ini ulama menyimpulkan bahwa tindakan memonopoli atau menimbun harta dengan tujuan agar ia memperoleh keuntungan ketika terjadi barang langka, maka hal ini itu dilarang oleh syariat. Jadi ihtikar. Jadi belum sesuai dengan soal yang diminta. Kemudian yang kedua adalah bai'ul ma'dum. Jadi bai'ul ma'dum itu kalau diterjemah adalah jual beli yang tidak ada barangnya. Jadi definisi dari bai'ul ma'dum adalah menjual barang yang tidak ada barangnya. Biasanya ini dicontohkan dengan bai'u hablil hablah, ya, menjual janin yang masih ada dalam kandungan. Di antaranya juga menjual buah yang masih tidak berbuah, seperti itu. Jadi bai'ul ma'dum ini adalah menjual barang yang memang belum ada barangnya. Beda dengan salam, ya. Jadi kalau salam itu bukan bai'ul ma'dum yang seperti ini. Jadi kalau akad salam itu barangnya sudah ada, cuman nanti disifati oleh penjual. Kemudian yang C ini juga tidak sesuai dengan bai'ul ma'dum dengan pertanyaan di atas.
Kemudian yang C yaitu talaqi rukban. Jadi talaqi rukban itu adalah tindakan pembeli yang mencegat orang-orang desa untuk menjual barang ke kota. Jadi tindakan ini yaitu dengan menyongsong para pedagang yang ingin menjual barangnya ke kota atau ke pasar. Sehingga hal ini dilarang dikarenakan menjaga hak para pedagang untuk memperoleh harga beli, harga jual yang sebenarnya. Jadi dikarenakan ada mudarat dalam praktek transaksi ini, jadi dalam syariat itu dilarang. Karena dalam syariat itu tahqiqul masalih. Jadi kalau ada mudarat maka hal itu dilarang atau diharamkan. Jadi praktek talaqi rukban itu dilarang terkecuali memang para pedagang itu mengetahui kepada harga pasar. Kemudian yang D yaitu bai'un najshi. Ini dikutip dari Fathul Bari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi syar'i az-ziyadatu fi thamani sil'ati mimman la yuridu shira'uha liyaqa ghayruhu fiha summiya bidzalika li'anna an-najishah yuthiru rughbata fi sil'ah. Jadi menurut syara' bai'un najshi itu adalah tindakan menaikkan harga barang mimman la yuridu, oleh seseorang yang tidak la yuridu syira'uha, oleh seseorang yang tidak berkeinginan untuk membeli barang. Kenapa? Liyaqa ghayruhu fiha, agar orang lain itu bisa membeli akibat tindakan penawaran palsu tersebut. Summiya bidzalika, oleh karenanya najshi itu dinamakan dengan penawar palsu. Li'anna najisha, karena sesungguhnya najis, penawar palsu itu yuthiru rughbatah fis sil'ati. Jadi penawar palsu itu nanti bisa memberikan daya pikat terhadap barang dagangan, sehingga calon pembeli itu salah dalam menawar barang, dikarenakan ada penawar palsu yang merekayasa tawar-menawar dengan pemilik barang. Jadi praktek bai'un najshi ini terlarang dalam syariat. Bahkan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anin najshi. Rasulullah melarang praktek najshi. Bahkan menurut ulama praktek najshi ini, orang yang sudah berbuat najshi tergolong pada maksiat. Jadi berdasarkan uraian tersebut, maka untuk soal di atas yang benar adalah bai'un najshi, yaitu yang D. Mungkin cukup sekian pembahasan soal ekonomi syariah, tentang ekonomi syariah muamalah pada kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan bisa cantumkan di kolom komentar, tentunya dengan bahasa yang sopan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di pembahasan ekonomi syariah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.